Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai di sini ada namanya slice ya teman-teman. Ini ada slice. Terus di sini di solid toolbar solid ini ada namanya shell di sini. Terus yang ketiga di sini untuk pemberian material ya, ada namanya sini material browser. Nah, kita akan bahas tiga ini untuk hari ini. Kita mulai dari ini teman-teman ya. Ini ada shell. Apa itu shell? Shell ini gunanya adalah untuk membuat rongga gitu teman-teman ya. Jadi objek yang solid solid gitu ya. Kalau kita berikan shell ini, maka di dalam itu seperti ada sebuah rongga atau lubang gitu. Sebagai contoh, kita bisa bikin sebuah objek di sini. Mungkin kita bikin kotak gitu ya, kotak aja. Kita bikin sketsa dulu teman-teman. Nah itu. Di sini berikan ukurannya mungkin 20,10 itu. Mulai ini kita press 10 teman-teman. Press 10 ya. Di sini kasih tingginya 25 ya, 25. Nah, sekarang kita klik ini teman-teman, shell. Kita rubah dulu ya, visualnya menjadi shaded with edge ya. Oke, seperti itu teman-teman, seperti itu. Sekarang kita klik shell teman-teman. Saya klik shell, kemudian di sini kita klik select objeknya. Ini objeknya ya. Klik ini, kemudian kita enter. Kemudian kita berikan offset distance-nya teman-teman. Offset distance ini tuh maksudnya adalah tebel dinding yang ditinggalkan gitu. Kira-kira seperti itulah. Misalkan nih, saya kasih nilainya di sini 1 gitu ya. Enter. Setelah itu kita enter aja teman-teman, dan enter lagi. Nah, maka teman-teman, ini objek ini sebenarnya udah bolong di tengahnya. Memang di sini nggak kelihatan karena kita menggunakan visual style shaded with edge. Jadi kalau saya rubah nih, kita rubah ya, enggak kita rubah menjadi X-ray gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, dalam itu bolong gitu ya. Gitu ya. Nah, itu maksudnya shell itu teman-teman. Begitu juga untuk membuat objek yang lain. Misalkan kita membuat objek yang bulat gitu ya. Kita bisa menggunakan di sini mungkin cara ini revolve ya. Kita klik di sini teman-teman. Kita klik di sini dulu. Oke, di sini kasih jaraknya itu 20 ya. Kemudian di sini kita berikan bikin sebuah lingkaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita trim ya. Kita trim. Enter. Oke. Nah, kemudian enter. Nah, sekarang teman-teman, ini coba kita membuat sebuah bola ya. Caranya kita ini dulu, ganti dulu ya visual style-nya biar kelihatan ya. Sekarang kita diklik di sini yang namanya revolve teman-teman. Revolve. Nah, ini adalah sketsanya. Ini sketsanya. Ya, kemudian kita enter teman-teman. Kemudian kita tentukan aksis ya, aksis poinnya untuk sumbu putarnya. Kita klik di sini dan di sini di bawah. Oke. Kemudian teman-teman, nah itu seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berikan sudut teman-teman, jadi sebesar 360 ya derajat. Teman-teman tahu ya, ini
objek ini dalam kondisi solid. Jadi kalau kita lihat di X-ray, ya, ini X-ray ya. Nah, ini objek ini solid teman-teman. Sekarang coba kita berikan dia shellnya, kita berikan shell di sini, solid. Kita ambil di sini shell, sama kita berikan, kita klik dulu objeknya ya, objeknya ini, enter. Kemudian kita kasih distance 1, enter. Nah teman-teman lihat, enter lagi, enter lagi. Nah ini adalah hasil dari shellnya teman-teman. Jadi seperti itu, di dalamnya itu ada rongga gitu ya. Nah itulah sekilas mengenai shell teman-teman. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, kita lanjut di sini menggunakan yang namanya slice. Apa itu slice? Slice itu yang digunakan untuk memotong teman-teman. Jadi kita seperti memotong suatu objek itu menggunakan pisau gitu teman-teman, seolah begitulah. Teman-teman bayangkan mungkin seperti sebuah kue ya, kemudian kita potong gitu, kita potong-potong. Nah pemotong itulah yang dinamakan di sini toolnya itu slice gitu. Caranya gimana teman-teman? Caranya kita klik di sini slice ya. Nah kemudian kita klik dulu select objeknya, anggap objeknya ini dulu nih, ya. Kemudian kita enter teman-teman ya. Nah di sini kita klik 3 poin teman-teman, 3 poin ya. Nah ini 3 poin, kita klik. Kemudian kita tentukan tiga buah titik teman-teman yang akan kita jadikan sebuah plan gitu ya, atau sebuah surface gitu maksudnya. Misalkan gini teman-teman nih, misalkan gini, saya mau potong ini ya, potong ini lurus gitu ya. Jadi saya klik di sini, yang pertama di midpoint di sini, ketemu yang kedua di sini, kemudian yang ketiga di sini. Kemudian kita enter teman-teman. Nah teman-teman lihat sendiri, itu sekarang udah kepotong. Jadi kalau misalkan kita move ya, ini saya move di sini, enter, kita klik di sini, kita pindahkan, maka teman-teman lihat itu sudah terbelah gitu. Begitu juga teman-teman kalau seandainya kita memotongnya dalam keadaan miring, jadi sama aja. Caranya kita slice lagi. Sekarang kita coba mungkin motong ini, enter, klik 3 poin, jangan lupa teman-teman, di sini ada 3 poin ya perintahnya, 3 poin. Kemudian kita tentukan plan-nya. Sekarang misalkan di sini, saya klik di sini teman-teman, di sini pertama, di sini 1, 2 di sini, kemudian ketiganya miring ke atas teman-teman. Nah setelah itu kita enter. Nah teman-teman lihat sendiri, itu kepotongnya miring. Jadi kalau kita move seperti itu ya. Sekarang kita pindah. Nah enter. Nah, sekarang dia udah menjadi 3 potongan. Nah itulah yang disebut dengan slice teman-teman. Jadi kalau kita ganti visualnya seperti ini tuh. Nah sekarang bagaimana kalau kasusnya sebuah bola, mungkin sebuah bentuk yang melengkung lah ya, bisa bola, bisa silinder atau yang lain. Intinya teman-teman, kita menentukan di sini 3 poin gitu. Intinya itu kita menentukan 3 poin. Jadi misalkan nih, kalau di sini kan kita tidak ada bidang yang lurus nih teman-teman. Berarti bidang yang kita minta itu harus kita bantu, kita bikin sebuah garis bantu atau titik bantu lah gitu. Misal nih, saya bikinnya dari sini, ini kan garis bantu ya, kita tarik ke sini, kita jauh-jauhnya nggak apa-apa ya. Kemudian saya tarik ke sini teman-teman, ke depan. Yang penting dia harus kita orto, jadi lurus gitu. Nah sekarang teman-teman, coba kita ganti X-ray ya. Nah sekarang kita coba slice untuk bola ini, klik slice, ini yang kita potong, enter. Kemudian kita klik 3 poin. Poin pertama berada di tengah di sini teman-teman, yang kedua di sini, kemudian yang ketiga di sini. Nah enter. Nah teman-teman lihat itu udah kepotong. Jadi kalau kita move ya, kita move,
gitu. Nah, enter. Coba lihat teman-teman, ini udah seperti dipotong. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini garis ini boleh dihapus lagi karena ini hanya garis bantu tadi. Oke teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai suatu objek yang dalamnya itu berongga, kita menggunakan namanya di sini itu slice gitu. Oke teman-teman. Jadi ini bisa dibuat untuk objek apa saja teman-teman. Jadi kita bisa memotong objek apa saja. Sekarang teman-teman yang ketiga atau yang terakhir untuk hari ini, di sini kita belajar memberikan sebuah material ya. Jadi memberikan material terhadap objek gitu ya. Pertama teman-teman harus perhatikan pertama di sini ya. Di sini itu kondisikan dia itu ada 3 ya. Ini material dan tekstur off. Nah, ini material on, teksturnya off. Kita ambil yang ketiga, ini material dan tekstur itu on gitu. Jadi tekstur kelihatan gitu. Itu pertama. Kemudian kita ganti dulu ini ya. Jadi lebih real ya. Ini. Nah, sekarang teman-teman, untuk material itu sendiri dia ada di sini. Ini ada namanya material browser, tinggal klik ya. Oke. Dia akan loading dulu. Sebentar. Nah, teman-teman, dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Nah, untuk material itu sendiri dia ada di sini, di home itu ya. Kita bisa klik nih, teman-teman. Nah, kalau saya klik ini, nah ini ada pilihan teman-teman. Ini ada namanya di sini Autodesk Library. Jadi kalau saya klik nih, ini banyak. Jadi ada model keramik gitu ya, keramik, ada model konkrit, ada model fabrik, finish flooring. Ini model flooring, ada model glass, ada liquid, metal gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, misalkan nih kita mau contoh gitu, misalkan ngambil model keramik gitu ya. Ini ada pilihan lagi, ada model porselen, ada model tile. Kita pilih salah satu, misalkan kita ambil model porselen. Nah, ini akan keluar materialnya dari sini teman-teman. Ya, gitu. Caranya gampang teman-teman. Ini tinggal digeret aja, tinggal digeser. Misalkan ini nih, model golden sand ini ya, kita ambil, kita seret aja begini teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lepas aja. Ulang lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lepas. Nah, itu teman-teman hasilnya. Boleh lagi. Nah, itu model golden sand. Kemudian kita coba model pitch ya. Pitch ini kita tarik juga. Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kemudian misalkan kita coba nih model yang lain nih, model material yang lain nih, misalkan seperti glass gitu ya. Kita klik di glazing ini, ya ada pilihan. Misalkan kita ambil yang model warna merah ini ya, dark red gitu ya. Kita garet seperti ini. Oke. Nah, teman-teman lihat, itu seperti sebuah kaca ya, kaca yang berwarna merah gitu. Begitu juga misalkan kita ambil model kayu ya. Ini ada model kayu, kita bisa pilih di sini model wood gitu ya. Sini pilihannya wood. Ambil model panel ini. Ini pilihannya. Misalkan saya ambil model yang cardboard. Misalkan saya ganti ini nih, model ini. Kita tinggal tarik aja teman-teman, kita tinggal ganti aja, nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman. Tahu model moissanite. Coba. Sekarang yang di sini teman-teman. Kita ambil model yang ini. Model nih. Nah, itu teman-teman. Sekarang coba model yang plastik ya, udah plastik apa itu?
model-model plastik banyak pilihannya ya. Coba model ini latex. Teman-teman, nah itu adalah yang disebut dengan material teman-teman. Nah bisa ini kalau setelahnya kurang ini ya, dia harus seperti ini yang ketiga, jadi dua-duanya on. Nah itu teman-teman, nah kelihatan sekarang ada teksturnya karena dua-duanya udah on. Nah untuk visual style sendiri, misalkan nih biar lebih realistik ya, kita bisa ganti di sini teman-teman, model realistik ya. Di sini ada realistik. Nah itu teman-teman. Nah ini sekarang teman-teman, karena kita udah ini boleh dihapus, jadi ini bisa di close. Nah inilah hasilnya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat, kita putar ya, kita orbit itu ya. Nah itu teman-teman, jadi inilah hasil dari material ya, dari pemberian material. Teman-teman lihat di sini, ini ada sebuah tekstur gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk hal kali ini ya kita sampai situ teman-teman. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.